sistem imun adaptif. Kalau sistem imun adaptif itu dia perlu diaktifasi, dia perlu diaktifkan. Untuk aktif dia perlu aktif, makanya nanti sistem imun adaptif dia butuh waktu untuk teraktivasi. Beda nanti dengan innate immunity atau sistem imunitas bawaan. Dia tidak butuh waktu, dia langsung kerjanya langsung. Jadi ketika ada ancaman, ketika ada benda asing, ketika ada sesuatu dari luar, maka dia langsung ready, siap untuk bertahan, untuk mempertahankan diri. Itu ya, untuk konsep pertama. Jadi ada dua, ada innate immunity dan ada adaptive immunity. Sorry ya, suara saya agak habis. Ngoceh terus ya seharian. Kemarin habis jadi juri ya. Nah, seharian dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore ya, sampai jam setengah 7 sore. Oke, belum lagi asap ya. Asap. Ini baru enakan nih hari ini. Kemarin parah asap. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada innate immunity dan ada adaptive immunity. Lantas innate itu siapa? Adaptif itu siapa? Innate itu bawaan. Bawaan, jadi dia sudah ready, sudah ada. Jadi setiap segala sesuatu di tubuh kita yang bertugas berfungsi untuk menghalangi benda asing masuk ke dalam tubuh. Dari yang paling luar, kulit. Kulit adalah innate immunity. Kulit itu adalah innate immunity. Apalagi keringat. Keringat itu adalah innate immunity. Apalagi kelenjar sebum atau kelenjar minyak itu adalah innate immunity dalam rangka menghalangi mikroorganisme ataupun benda asing masuk ke dalam tubuh lebih jauh. Apalagi aneka bulu-bulu ya, dan di kulit ini biasanya ada kayak bulu-bulu halus. Itu adalah innate immunity. Tanpa itu maka kulit kita ini akan tidak berfungsi dengan normal. Jadi kamu bisa bayangkan kalau ada debu, maka nanti bulu-bulu halus yang ada di kulitmu ini akan seperti wiper deh, seperti wiper akan membersihkan dari debu-debu halus. Nah, makanya jangan suka dicabut-cabuti bulu-bulu halus yang ada di kulit itu. Nah, karena itu adalah bagian dari innate immunity. Apalagi kulit kita warnanya apa? Coklat atau sawo mateng atau ada yang hitam gitu kan. Itu innate immunity. Itu peran daripada melanosit. Sel melanosit namanya. Jadi di kulit, di bagian basal atau di dasar atau di bagian bawah itu ada namanya sel melanosit. Bagian luar itu kan epitel namanya. Epitel yang terkeratinisasi bagian luar nih. Yang ini adalah jaringan epitel yang terkeratinisasi. Nah, kemudian di bagian paling bawah itu ada namanya sel melanosit. Apa peran sel melanosit? Sel melanosit berperan dalam memberikan warna pada kulit. Semakin banyak sel melanositnya, maka warna kulit itu akan semakin hitam. Jadi yang kulit putih itu sesungguhnya dia tidak punya melanosit. Ya. Nah, yang hitam-hitam itu sesungguhnya dia banyak sel melanosit. Apa peran sel melanosit? Dia nanti akan menghalangi UV masuk lebih jauh ke dalam kulit. Nah, jadi kamu bisa bayangkan, kalau kita di daerah tropis begini, mataharinya banyak, maka sudah memang selayaknya kulit kita itu berwarna gitu ya, coklat ataupun sawo mateng atau agak hitam, itu sudah selayaknya. Karena kalau diputihkan, maka UV itu akan langsung bablas masuk ke dalam sel lebih dalam. Nah, itu adalah bagian dari innate immunity. Ya, konsep dasarnya seperti itu. Apalagi innate immunity? Di hidung, di rongga hidung itu ada kayak rambut-rambut.
itu adalah innate immunity. Di rongga mulut ada liur, ada saliva. Itu adalah innate immunity. Untuk apa? Kalau ada makanan, sesuatu yang kita makan dari luar, itu kan pasti terkontaminasi. Maka saliva tersebut, ya, yang kaya akan musin, itu akan berperan sebagai bakteriolisis. Jadi dia akan menghancurkan bakteri di rongga mulut untuk pertama kali. Gitu loh, tambahkan sekali. Jadi itu adalah innate immunity. Jadi innate immunity itu sesungguhnya adalah barrier-barrier atau pertahanan-pertahanan fisik ataupun kimia yang ada di seluruh tubuh kita. Dia sudah ready, sudah siap, ya, tanpa perlu diaktifasi. Beda nanti dengan adaptive immunity. Adaptive immunity dia harus diaktifasi. Ya, kalau adaptive immunity dia harus diaktifasi. Bagaimana cara mengaktifasinya? Nanti ada sel, ya, yang berperan sebagai APC istilahnya, antigen presenting cell. Ya, siapa APC itu? Ya, nanti ada makrofag, ada dendritic cell. Nah, dia nanti akan mempresentasikan mikroorganisme, contohnya yang masuk ke dalam tubuh kepada sel T. Ya, jadi sel T ini nanti akan berperan sebagai jenderal, ya, sebagai jenderalnya di dalam tubuh kita. Dia akan mempresentasikan jenderal sel T bahwasanya ini ada musuh masuk dengan spesifikasi berikut. Kemudian sel T akan mempelajari, sehingga nanti dia akan memutuskan akan mengaktifkan sel T helper 1 atau sel T helper 2. Kalau sel T helper 1 yang diaktifkan, maka dia akan memberikan kekuatan kepada seluruh sel. B nanti akan mengaktifasi antibodi, sistem antibodi. Dia akan mengaktifasi sistem antibodi. Sistem antibodi inilah nanti yang akan membom, menghancurkan mikroorganisme yang masuk. Sistem sistem humoral sel T helper 2 dan antibodi inilah yang dipicu ketika pemberian vaksin. Kemarin beberapa tahun yang lalu ramai pemberian vaksin COVID-19. Apa sih sebenarnya yang diberikan vaksin itu? Sesungguhnya yang diberikan di vaksin itu adalah bagian dari virus COVID-19. Bagian kecilnya diberikan. Tujuannya buat apa? Agar memicu antigen presenting cell mempresentasikan bagian itu ke sel T helper, ke sel T. Selanjutnya nanti sel T akan mengaktifasi T helper 2. Kemudian memproduksi antibodi. Nanti antibodi akan berubah menjadi sel memori. Ketika nanti ada infeksi serupa datang, maka tubuh sudah siap. Nggak bingung lagi. Itulah kenapa pandemi kemarin, alhamdulillah bisa dikendalikan. Caranya begitu. Sesungguhnya kita itu hanya mengikuti apa yang sudah Tuhan ciptakan di tubuh. Ya, konsepnya demikian. Ini kembali Anda bisa bayangkan, jadi sesungguhnya pahlawan pandemi COVID-19 itu bukan dokter. Dokter itu hanya menggunakan saja. Pahlawan sesungguhnya adalah para peneliti yang menciptakan, yang berusaha meng-create, membuat vaksin COVID-19 itu. Berdarah-darah mereka selama 17 bulan untuk mempersiapkan vaksin COVID-19. Itu pahlawan yang tidak pernah didengarkan. Tahu kalian? Kenal nggak siapa yang meng-create itu? Nggak tahu.
Mereka nggak perlu dikenal gitu, tapi karyanya mendunia gitu ya, dan monumental. Nah, itulah pahlawan sejati. Ya, ya nggak usah sibuk dikenal ya. Ya, yang penting karyanya, tunjukkan karya. Itulah pahlawan pandemi COVID-19. Jadi itu yang dirancang pada pandemi COVID-19. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ya saya sudah kasih pengantar. Saya minta seperti kemarin, karena kalian sepertinya kalau tidak dibegitukan, tidak dibaca-baca materi yang saya kasih kemarin itu. Di website yang sudah saya kasih tersebut, ada materi tentang imunobiologi. Hari ini buka dan tonton. Nah, ya, saya sudah kasih pengantarnya. Kalau tidak salah, di sana ada 2 video. Ya, videonya singkat-singkat, tidak panjang-panjang. Nah, itu ditonton sekarang juga. Kalau nanti sudah selesai menonton, oh cepat karena ya paling sejam. Nah, di situ juga ada buku ya tentang sistem pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh. Baca, linknya juga sudah ada di situ. Saya mau sekarang. Oke, udah tahu kan linknya? Sudah, Dok. Sudah. Oke, buka sekarang. Ya, ada kan tentang imunobiologi? Ya tonton sekarang. Tonton sekarang. Karena kalau nggak begitu, kapan lagi kalian mau nontonnya ya? Ya, kita manfaatkan waktu yang ada. Makanya saya kasih pengantar sedikit saja, biar kalian bisa nanti menonton video itu secara lengkap. Makanya saya kasih pengantar, biar kalian tahu ada 2 teratas sistem imun itu, innate dan adaptif. Sehingga wajarlah nanti kalau videonya ada 2. Bukunya pun nanti ada 2. Nah, karena itu alasan. Oke, silakan. Zoom tetap aktif seperti kemarin. Saya masih di sinilah, gitu ya. Masih melihat kalian. Jadi silakan dibaca sampai nanti IT kita selesai. Ya, silakan dilihat videonya, silakan dibaca. Link semua sudah tahu, lihatlah di sini. Oke. Jadi saya akan memantau. Saya bisa pantau dari websitenya nanti kalian benar ngelihat apa enggak. Ya, tuh. Udah canggih kan dunia sekarang. Oke, ya, paham ya? Ada yang mau ditanya? Jelas ya instruksinya? Oke, silakan. Selamat belajar, selamat melihat video dan buku. Silakan ya, mulai.